Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini, yaitu hari Sabtu terakhir di tahun 1446 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan tahun depan 1447 lebih baik daripada tahun ini. Dan bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan duduk bersama di majelis ilmu. Semoga ini menghadirkan rahmat dan keberkahan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti suri tauladan beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat Al-Baqarah ayat 60, yang mana ayat tersebut mengingatkan kita tentang mukjizat yang sangat besar, mukjizat yang luar biasa di zaman Nabi Musa, yaitu dari sebuah batu terpancar 12 mata air. Hikmah yang kita ambil saat itu adalah kenapa harus 12 mata air? Karena kaum Nabi Musa terdiri dari 12 kabilah, 12 kabilah. Hikmah yang kita ambil adalah Allah memberi rezeki masing-masing. Maka kita juga simpulkan waktu itu rezeki kita sudah dibagi oleh Allah masing-masing. Atau saya terima ing pandu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat 60 pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang rezeki yang dibagi, rezeki yang banyak, ada al-manna was-salwa, ada 12 mata air. Diingatkan apa waktu itu Ibu? Di akhir ayat, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan engkau melakukan kejahatan di muka bumi, berbuat kerusakan, dan macam-macam kerusakan waktu itu sudah kita bahas juga. Kerusakan yang paling parah adalah kerusakan iman, yaitu kekufuran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Waktu itu sudah kita beri beberapa contoh kerusakan-kerusakan yang bumi. Bukan hanya kerusakan secara fisik, tapi secara moral, secara akidah, secara ibadah, itu juga merupakan kerusakan. Nah, di ayat ke-61 yang insya Allah akan kita bahas pagi hari ini akan membahas bentuk kerusakan juga, kerusakan yang dibuat oleh Bani Israil. Dan sebelum masuk ayat ini, kita flashback dulu, kembali ke awal-awal Al-Baqarah dulu. Di awal Al-Baqarah dulu kita membahas ada 3 golongan manusia: orang iman bertakwa, kemudian orang kafir, kemudian orang munafik. Setelah selesai pembahasan bagian golongan manusia ini, diperintahkan untuk memilih. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, di Al-Baqarah 21 ini, agar kamu bertakwa. Setelah disebut orang bertakwa, orang kafir, orang munafik, terus ada ayat perintah takwa, ayat perintah iman pada Al-Quran. Seakan-akan ini loh golongan yang paling benar. Setelah itu selesai, disebut penciptaan Nabi Adam alaihissalam.
Nah, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Terus setelahnya tentang Bani Israil yang paling panjang kita bahas ini. Nanti perlu kita ketahui setelah pembahasan Bani Israil ini ada pembahasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dan surat itu saling berkaitan. Meskipun kita mengkaji satu ayat, itu ada kaitannya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ini? Ternyata tentang khalifah fil ardh. Manusia tugasnya sebagai khalifah. Khalifah diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Dan diberi contoh. Kenapa ini baru dibahas di surat Al-Baqarah? Karena surat Al-Baqarah diturunkan ketika Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Dan di Madinah ini sedang membangun peradaban. Ketika di Mekah penanaman akidah. Ketika di Madinah diturunkan surat Al-Baqarah ini dengan rinci sekian panjangnya. Ini adalah tuntunan atau ini adalah arahan kalau ingin menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin atau menjadi orang yang sukses. Suksesnya di sini dalam versi Al-Qur'an, sukses dunia akhirat. Lihat ini, ada contoh Nabi Adam alaihissalam, ada contoh Bani Israil, ada contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kinten-kinten yang paling dikenang kesuksesan dalam memimpin yang mana, Pak? 1, 2 atau 3? 3 Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita belum sampai ayat situ. Masih belum selesai pembahasan Bani Israil. Kenapa diperpanjang tentang Bani Israil ini? Agar orang Muslim dan orang-orang Yahudi Nasrani dan orang musyrik juga yang hidup saat itu sadar, kita juga harus mengambil pelajaran. Kalau kita ingin menjadi khalifatullah fil ardh, khalifahnya Allah, orang yang dipasrahi untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan ini bukan hanya urusan makmur tanahnya secara pertanian, secara umum, semuanya secara baik. Ya, kita mengikuti millat Ibrahim hanifah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, ini diantara tujuan dari surat Al-Baqarah. Coba kita lihat sekarang ayat 61. Kenapa kalau kita dengar Bani Israil mesti langsung konotasinya negatif, betul? Bani Israil, padahal kan tidak semua negatif. Ada juga keturunan Nabi Yakub itu yang taat. Tapi saya katakan wis kadung wonten. Ini adalah kehinaan yang ditimpakan oleh Allah kepada Bani Israil. Tentunya kehinaan itu tidak selalu urusan materi, ya, tidak selalu orang yang diberi kekurangan rezeki lantas hina di tengah masyarakatnya, tidak. Tapi kehinaan itu tentang nama. Ketika dengar nama seseorang, kalau tidak ada apa-apa, ini berarti baik-baik saja. Tapi kalau ada sesuatu hal negatif dan memalukan dan sebagainya, itu adalah kehinaan. Sama dengan sebutan Bani Israil. Kerumunan Bani Israil, langsung negatif. Ojo, munu koyo Bani Israil lain. Nah, koyo Bani Israil lain, gitu. Berarti kan sudah otomatis kehinaan sampai saat ini ditimpa kehinaan. Sebabnya apa? Ini kok membuat kerusakan di muka bumi, padahal nikmat demi nikmat diberikan kepada mereka. Ini kita akan bahas contoh kecil perbuatan mereka yang menghadirkan kehinaan dan yang disebut sebagai kerusakan di muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 61. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat 'alaihim ad-dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun.
yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Pergilah ke kota mana saja, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Wow, terjemahannya pun kita baca tafsirnya ini sedikit-sedikit. Wa id qultum ya Musa, ay qulu ya Bani Israil. Ingatlah olehmu wahai Bani Israil. Bani Israil itu memiliki ingkang tasih atau yang masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Diutus ngiling-ngiling kejadian nenek moyangnya yang terdahulu, disadarkan. Hina qultum li nabiyyikum Musa, yaitu ketika nenek moyangmu dulu berkata kepada nabinya, nabi mereka, yaitu Musa. Di sini dengan kata-kata kalian. Nah, seakan-akan agar mereka itu sadar, seakan-akan mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW ini bagian yang tidak terpisahkan dengan Bani Israel yang hidup bersama Nabi Musa. Sehingga dikatakan ini sampean. Ayat ini kan gitu. Wa id qultum ya Musa lan nasbira. Ingatlah ketika kamu berkata. Loh, kamu yang berkata di zaman Nabi Musa kan orang-orang terdahulu. Kenapa di sini pakai kata-kata kamu? Seakan-akan dikatakan ini Bani Israel yang masih menjadi keturunan yang hidup di zaman Rasulullah ini bagian dari mereka. Biar sadar. Wa id qultum ya Musa, ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa antum fis sahra, ketika itu kamu berada di padang pasir. Sahra itu padang pasir, sering disebut padang Sahara. Nah, Sahara itu dari kata-kata sahra. Sahra bahasa Arabnya apa? Padang pasir. Padang pasir namanya apa waktu itu? Yang mereka dihukum 40 tahun. Padang Tih. Mereka yatimuna fil ard, terombang-ambing di padang Tih selama 40 tahun, dan diberi makan hanya 2 macam, al-manna was salwa. Terus diberi minum dari mata air yang berjumlah 12 mata air tadi. Buatan aja saya kurang. Makan minum ada, enak dan bergizi. Ada airnya juga seger. Tapi mereka berkata apa di sini? Mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar. Nanti yang bukan sabar nanti bosan. Makanannya hanya satu menu ini saja. Padahal mereka ketika fis sahra ini di padang Tih waktu itu takuluna minal man wassalwa. Mereka maem itu sudah ada al-manna wassalwa bergizi. Waktu itu sudah kita bahas al-manna itu apa? Sejenis cairan yang ada di apa itu kalau pagi seperti embun. Pagi hari ini kuatah al-manna. Ini ku seperti madu, manis, enak, nikmat dan bergizi. Nah, seperti madu itu kan kandungan gizinya banyak. Wassalwa, salwa itu jenis burung. Disebutkan di tafsir yang kita pelajari sebelumnya, sejenis burung puyuh. Nah, burung puyuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, kayak ada daging. Ini mudah ditangkap, mudah diolah. Itu. Ternyata mereka berkata apa? Lam nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar, alias tidak tahan pun bosan. Ala nau'in wahid min at-ta'am wal man wassalwa. Yaitu yang dia maksud ta'amin wahidin, ta'am itu makanan, wahidin itu satu. Kami tidak tahan dengan atau enggak pun nopo, mau ini terus macam.
Almanna wa salwa bendino. Cara ngoten kalau kita tempe tahu, esuk tempe, sore tempe, awan tahu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan, berkaitan dengan rezeki, ini adalah rezeki yang sama Allah diberi yang ada saat ini. Kata saya kalau kita dimasakan orang tua kita apa, pun sampai protes ya alhamdulillah, kok ibu ada rezeki ini. Kita juga menanamkan kepada anak kita rezeki sing ora dinikmati yo. Kata dia disyukuri yang ada, lawannya apapun katanya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Nah niki Bani Israil niku matur teng Nabi Musa, berkata kepada Nabi Musa, "Ud'ullah." Doalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar apa? Agar Allah an yarzuqana ghairu dzalika ta'am. Agar Allah memberikan rezeki kepada kami selain dua jenis makanan tadi. Faqad sa'imna al-man was-salwa. Kami ini sudah bosan. Sa'ima yas'amu niku puasa. Laqad sa'imna, faqad sa'imna. Sungguh kami telah bosan. Makan al-manna was-salwa saja. Wa karihna. Lebih parah nih. Tidak hanya bosan tapi karihna. Kariha yakrahu dari kata-kata makruh. Apa makruh lagi? Makruh itu kalau dalam istilah fikih sesuatu yang apabila dilakukan tidak sampai berdosa. Ya. Kalau dilakukan tidak sampai berdosa, ditinggalkan berangkat pahala. Di bawahnya haram. Tapi kalau dalam istilah bahasa makruh itu sesuatu yang dibenci. Ya, yang tidak disukai, benci. Karya hayat itu benci. Misal kalau kita bilang kepada seseorang, bilang semoga kita tidak ada kebencian ke orang lain. Ana akrahuka, aku lu benci sama kamu. Akrahuka, akrah, kariha, makruh. Katanya, karihna, kami benci. Enggak, benci lah tidak suka. Pun bosan, parah nih kata-katanya Bani Israil ini. Kan ini kufur nikmat. Ini merupakan kerusakan juga. Bagian kecil dari kerusakan di muka bumi adalah ketika seseorang sudah tidak mampu mensyukuri apa yang ada di depan matanya, berupa rezeki yang ada. Pekerjaan juga. Pekerjaan kita sekarang diberi oleh Allah apa? Itu disyukuri dulu, dinikmati. Agar bahagia. Tidak mudah kepingin dengan pekerjaan orang lain. Katanya, nuridu ma tukhrijul ardu minal hubub wal bukul. Kami ingin, jadi kan ngatur pangeran ini, ngatur Allah. Seperti itu minta yang lainnya, berarti kan ngatur Allah. Ini termasuk perbuatan al-ifsadu fil ardh. Kami justru menginginkan hasil bumi yang lainnya, minal hubub wal bukul, seperti biji-bijian, terus sayur-mayur, mimbakriha, seperti halnya sayur-mayur kan ni'na wal qars wal kiraf. Nah, ini disebutkan beberapa yang diminta oleh Bani Israil. Itu nyuwun apa? Nak itu kayak daun mint gitu. Air buat minuman kan enak. Dia selama ini punya air, ada campuran manna, dia pengennya sing rada anget-anget mriki gitu. Cara mriki jahe dan mint itu juga menyegarkan tenggorokan. Mereka minta daun mint, minta seledri, minta daun bawang. Ini baca daun manfaat ya, ini minta. Di sini disebutnya dalam tafsirnya itu mereka nyebut seperti itu, tapi dalam ayat Al-Quran disebut sebagai apa? Secara umum sayur-mayur. Wa qithaiha, yakni al-qittah. Kalau tadi di terjemahan Al-Quran, kalau di tafsiran ini tushbihul khiyar, yaitu sayur yang menyerupai timun. Napa niku? Kerai niku. Niku duwun mereka minta. Wa fumiha, bawang putih. Wa adasiha, dan kacang adas. Kacang adas ini kalau orang enggak
Tidak biasa. Pertama kali dilihat mesti dikira bijinya cabai. Ya, jangan nanti di Google ya, kacang adas. Ini nanti bentuknya seperti kacang biji cabai. Padahal itu kalau direbus Pak jadi bubur enak itu Pak. Nah, coba nanti ini ada yang coba pengen ngerasakan yang dijalankan oleh Bani Israel kacang adas itu. Gitu ya. Kalau di Timur Tengah pun biasa Pak, kata niku. Kacang adas itu memang enak. Wa basaliha dan bawang merah. Nah, bawang merah kan memang penyedap dan sedap betul. Mereka ini minta hal-hal yang seperti itu. Qala Nabi Musa menjawab, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Qala lahu Musa munkiran alaihim. Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam yang diucapkan kepada mereka ini mungkiran. Mungkir itu dari kata ingkar, tidak suka dengan permintaan kaumnya itu. Dengan kata lain, ketika menjawab ini, yo sudahlah, ini loh yang ada ini lebih baik. Dikatakan, waihakum, celaka kalian. Atas tabdiluna al-khabis bin nafis. Wa tufaddiluna al-basal wal baqal wa thawm 'ala al-man was salwa. Adakah kamu ingin mengganti atau menukar sesuatu yang, atau adakah kamu menginginkan sesuatu yang hina dibandingkan yang istimewa? Nah, al-manna was salwa dibahasakan di sini istimewa, berharga, mahal. Al-khabis sesuatu, al-khasis atau al-khasis yang murah, yang hina. Apakah yang disebutkan tadi hina? Oh iya. Kok sampai diinginkan? Maksudnya ini lebih kepada maknawi. Artinya yang ada itu lebih baik daripada yang tidak ada. Ada sesuatu pepatah dalam bahasa Arab. Kalau dalam kalangan pesantren disebut mahfuzat. Baydatul yaumi khairun min dajjajatil ghadi. Baydah niku artinya telur. Baydatul yaum, telur hari ini khairun, lebih baik min dajjajatil ghadi dibandingkan ayam esok hari. Kalau tak buat endok atau telur sama ayam niku mahal mana? Ayam kan? Lebih baik mana? Ayam secara kenapa? Secara kalau ada dua-duanya. Tapi dari nasihat pepatah Arab tadi, ternyata terkadang telur itu bisa lebih baik daripada ayam. Kalau yang ada saat itu telur, ayam yang tadi itu benci. Jadi telur yang ada hari ini, tempe yang ada pagi ini lebih enak daripada sate nanti malam. Belum tentu, dari pasti masih nanti. Ini termasuk bisa dikaitkan dengan ajaran terima ikhwani. Rezeki atau pekerjaan yang ada pada diri kita saat ini itu lebih baik daripada kita akan benjik tak tahun ngajak tak bubuk kapan? Ya belum tentu, karena belum tentu umurnya cukup di pajaran sama Allah. Aku pokoknya berkorban untuk ini. Akhirnya nggak fokus dengan tanggung jawab yang ada di depan mata. Nah ini tidak boleh. Misal kita sekarang pasti ada mata air. Sering waktu kita bahas ayat 60, kita bahasakan Allah memberi mata air 12 kepada Bani Israel. Kita punya mata air masing-masing. Ini yang lebih baik dibandingkan apa yang kita inginkan, atau diinginkan istri kita, atau diinginkan anak kita yang mana belum ada. Masa mana nggak bosan tak? Kurang tahun tadi, main boyo, terus tahu boyo belum? Nih, ini. Coba mas. Kira-kira sama ini paling kurang lebih setahun pasangan di sopo itu mas. Ini kegiatan saya. Itu kalau kita kaitkan dengan ayat ini. Atas tabdilul ladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu mau menukar yang sudah ada pada dirimu saat ini itu baik? Karena di situ kalau kamu syukur itu menjadi kebaikan, menjadi pahala yang besar dan memberikan keberkahan dibandingkan menginginkan yang belum ada. Yang tadi jelas ya, pesan di ayat ini adalah baydatul yaumi khairun min dajjajatil ghadi.
telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Dan juga ini secara fakta juga benar, memang al-manna wa salwa itu ditinjau dari gizi memang lebih bagus karena seperti madu dan daging serupa, daging burung serupa dengan burung puyuh. Ihbitu misran fa inna lakum masa'altum. Akhirnya Nabi Musa memerintahkan mereka, wis ngaleo, kalau kamu menginginkan itu pergi sana. Udkhulu misran minal amsar wa baladan minal buldan. Pergi kemanapun yang kamu inginkan, ayyan kana, kemanapun, la tajidu fihi mithla hadhil asya, agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi. Nah, terus kemudian akhirnya apa yang mereka dapatkan? Nabi ini sampai mangkel kata sebentar dia, sampai marah. Nah itu kan kalau kita sama orang tua digitukan ya udah berkah ya hidupnya. Aku semua ya sekarang betul. Kalau nggak mau masakan ibumu sana, beli di warung sana. Nah itu kira-kira orang tuanya itu. Akhirnya di sini Allah menekankan, memfirmankan wa duribat alaihim dhillah wal maskanah. Mereka ditimpa dhillah. Dhillah itu kehinaan, kenistaan. Wal maskanah. Maskanah dari kata miskin, kemiskinan. Ay lazimahum dzul wal hawan wa duriba alaihim as-sighar wal khiz al-abadi. Nunik yang mengerikan. Mereka akhirnya ditimpa dengan kehinaan dan kekerdilan dan kehinaan al-abadi. Al-abadi itu yang selama-lamanya. Buktinya sampai saat ini kok nama Bani Israel disebut langsung elek. Yang nggak tadi, tapi kalau nama Nabi Ibrahim disebut langsung tak pasti Muhammad. Nggak tadi. Alladzi la yufariquhum madal hayat, yang tidak meninggalkan mereka sepanjang hidup. Apa kehinaan tadi? Wa ba'u bi ghadabi min Allah, dan mereka juga kepergian mereka itu disertai apa? Bil ghadab was sakhat asyadid min Allah, kemurkaan dan kemarahan yang keras dari Allah. Kemanapun Bani Israel pergi, dimanapun mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalika yang demikian itu, kehinaan, kemiskinan dan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang sangat banyak disebabkan mereka ingkar. Kafkuf bisa babi kufrihim di ayatillah wa juhudan wa istikbaron. Mereka disebabkan karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan mereka menolak kebenaran dengan rasa sombong. Dan juga dikatakan wa qatlihim rusulullah dzulman wa udwanan. Mereka membunuh para rasul Allah secara zalim dan secara disebabkan kebencian dan permusuhan. Oke, dari kami ma'asaw wa kanu ya'tadun, dan juga dikarenakan mereka berbuat maksiat, melampaui batas dan membangkang, tidak nurut, ya, tidak taat atas ala ahkamillah, atas tidak alias mereka membangkang dan tidak nurut, tidak tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah. Nah, di sini Bapak Ibu kita selesai dari ayat 61, insya Allah nanti ayat 62 dengan izin Allah, kalau Allah memberi kita usia yang panjang nih dan disertai keimanan, kita insya Allah lanjutkan di ayat selanjutnya. Ini kita cukupkan dulu sebagai intisari ayat ini. Kembali lagi menegaskan pada kita kalau ingin tidak diberi kehinaan, yang dua maskanah itu ketertilan, kemiskinan maskanah dan aslinya dari kata-kata miskin, dan miskin itu bukan hanya dinilai dari harta benda, sebagaimana kaya juga tidak sesuai, tidak dikaitkan dengan harta benda, karena tapi dalam hadis itu disebutkan kekayaan itu hubungannya dengan hati. Kalau orang mungkin sama Allah diberikan banyak tapi hatinya merasa kurang, berarti belum. Orang diberi cukup tapi hatinya sudah qanaah, itulah yang sejati. Syukur-syukur kita orang beriman
diberi rezeki sama Allah lebih dan hatinya merasa syukur dan cukup dan bahagia dan berbagi kepada orang lain, itulah kekayaan yang sejati yang nanti bermanfaat dunia akhirat. Dan ini wow perbuatan yang tidak baik dari Bani Israel yang kita pahami pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya dan semoga kita terhindar dari boten terima andum, tidak qanaah, tidak merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah saat ini juga. Demikian kira lebih banyak. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.